Seekor Minotaur buas mengaum liar merusak hutan, tapi perburuan Arnold langsung terhenti ketika Sebastian tiba-tiba muncul membawa kabar darurat tentang pembunuhan seorang jenderal kerajaan. Mendengar kabar buruk itu, wajah Arnold langsung menegang sesaat sebelum dia memutuskan memakai jubah hitamnya demi menuntaskan buruannya terlebih dahulu tanpa mengungkap identitas aslinya. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia mengenakan topeng bermata merah, menyala demi menyembunyikan sihir kunonya, membuat Minotaur raksasa itu langsung melompat ganas untuk menerjangnya tanpa ampun. Setelah pertarungan kilat itu, resepsionis serikat langsung melongo lebar melihat Arnold tiba-tiba menaruh tanduk besar sang monster di atas meja konter. Senyum resepsionis itu langsung merahak lebar saat menerima kantong koin. Apalagi ketika Arnold dengan santai menggeser beberapa koin emas sebagai tip tambahan untuknya. Sebelum melangkah pergi meninggalkan serikat, pangeran itu menyodorkan koin untuk mentraktir semua orang sekaligus, meminta agar dia selalu diberi prioritas untuk misi-misi sulit berikutnya. Begitu memasuki gang yang sepi dan tersembunyi, Arnold melepas jubah hitamnya sambil mengulas senyum licik, bersiap kembali ke istana untuk memulai rencana besarnya. Melalui portal sihir teleportasi, dia langsung menyusup ke Kastil Putih Mega demi menemui Leonard dan membahas kasus pembunuhan jenderal yang mengancam mereka. Di depan meja kerja, bahu Leonard tampak merosot layu karena merasa bersalah. Sementara kakaknya justru menganalisa dengan dingin siapa dalang utama di balik konspirasi kejam ini. Ketika sang adik bersikeras menolak konflik antar saudara, Arnold langsung membelalakan matanya dan memberi peringatan keras bahwa kepasrahan hanya akan mengantarkan mereka pada maut. Sadar akan bahaya tersebut, Leonard akhirnya memejamkan mata erat-erat, lalu membulatkan tekad untuk bertarung, memicu senyum puas di wajah sang kakak yang siap mendukungnya. Sambil bercanda, sang adik malah menyarankan agar kakaknya saja yang naik takhta, namun dahi Arnold langsung mengernyit lebar sambil menolak keras usulan konyol tersebut. Sambil membayangkan asyiknya tidur malas dan memancing sepanjang hari, sang pangeran menegaskan bahwa dia berjuang demi mewujudkan impian pribadinya untuk bisa hidup santai tanpa beban nantinya. Tak lama kemudian, Sebastian menyarankan agar mereka menggunakan nama besar alter ego pahlawannya, namun pangeran itu langsung merentangkan tangan lebar-lebar tanda menolak keras usul berbahaya tersebut. Sambil menyesap tehnya, dia mengingatkan bahwa sihir kuno miliknya sangat tabu di kekaisaran, sehingga jika rahasia ini terbongkar, hal itu justru akan menghancurkan reputasi politik adiknya. Sebagai gantinya, mata Arnold mendadak berbinar ketika mendengar kabar bahwa wilayah Elmer von Kleinert kini tengah dihantam oleh kekacauan besar yang sangat misterius. Karena itulah, Arnold merancang siasat licik untuk menyusup dan memberantas monster itu secara rahasia, lalu menyerahkan semua kredit kepahlawanannya demi mendongkrak popularitas sang adik. Walaupun Sebastian sempat memperingatkan risiko penyamarannya terbongkar, pangeran itu hanya merenggangkan tubuhnya dengan santai dan tetap bersiap-siap untuk segera berangkat melaksanakan misi berbahaya tersebut. Makanya, saat sang pelayan dengan tenang memperingatkan agar tidak tergoda oleh Faina, pangeran itu hanya merengut kesal lalu menarik tudung jubahnya untuk langsung berteleportasi pergi. Setibanya di sana, dia malah diusir ketus oleh penjaga, memaksa sang pangeran melepaskan aura sihir gelapnya, dan disitulah masalah yang sebenarnya baru dimulai. Setelah diusir kasar dari gerbang, Arnold langsung berteleportasi kembali ke kamarnya. Di sana, Sebastian menyambutnya dengan santai sambil minum teh, sementara Faina mengintip penasaran dari balik pintu. Makanya sambil melepas mantel petualangnya di ruang kerja, Arnold dengan wajah serius langsung menyusun strategi. Sebastian mendengarkan keheranan saat sang pangeran berniat memanfaatkan insiden tadi demi membantu Leonard. Nampaknya, Arnold segera menemui Elmer von Kleinert secara mendadak demi menciptakan kepanikan. Dia duduk angkuh di depan sajian teh, menatap tajam sang Duke yang seketika gemetar mengingat kesalahan wilayahnya. Di luar dugaan, sang pangeran malah sengaja memutarbalikkan fakta dengan menunjukkan kemarahan besar. Arnold menuduh keluarga Kleinert menghancurkan nama baik kekaisaran, membuat Elmer von Kleinert semakin kebingungan dan pucat pasi. Karena gertakan itu berhasil, Arnold terus membentak demi mendramatisir perjuangan Leonard. Didukung pembelaan halus dari Sebastian, Elmer von Kleinert pun hanya bisa menunduk pasrah dengan dahi bercucuran keringat. Namun, kepanikan sesungguhnya melanda saat Elmer von Kleinert menyadari identitas sang petualang kelas elit SS yang diusir anak buahnya. Di bawah tatapan mematikan Arnold, lutut sang duke langsung terasa lemas. Tepat saat itu, Sebastian dengan tenang menyarankan agar Elmer von Kleinert diberi waktu untuk menyelidiki kebenaran insiden tersebut. Arnold menyetujuinya, membuat sang duke buru-buru membungkuk hormat sebelum bergegas pergi mencari bukti. Tapi begitu pintu tertutup, suasana mencekam tadi langsung sirna. Arnold bersandar santai di kursinya sambil melempar senyum licik yang puas, membuat Sebastian hanya bisa menggelengkan kepala melihat sandiwara tuannya. Sebab bagi Arnold, nama baiknya sendiri sama sekali tidak penting. Sambil tersenyum tipis membayangkan masa depan adiknya, dia rela dicap tiran pemarah asalkan jalan Leonard menuju takhta semakin mulus.
Akibat penyelidikan kilat itu, Elmer von Kleinert kembali dengan menyeret Duke Son yang tampak basah oleh keringat dingin. Sang Duke dengan wajah memerah memaksa putranya membungkuk untuk mengakui kesalahan fatal mereka. Tapi rupanya Duke Son masih mencoba membela diri dengan berbagai alasan konyol. Hal itu justru memicu amarah Elmer von Kleinert yang meledak-ledak, menciptakan keributan keluarga yang sangat memalukan di depan sang pangeran. Muak melihat pertengkaran tidak berguna tersebut, Arnold segera memotong pembicaraan mereka dengan dingin. Dengan pandangan menusuk, dia langsung menuntut kompensasi politik yang nyata dari Elmer von Kleinert tanpa toleransi. Menariknya, saat Elmer von Kleinert menawarkan nyawanya sendiri sebagai penebus salah, Arnold malah memandang remeh tawaran konyol tersebut. Baginya, membunuh sang Duke tidak akan menghasilkan keuntungan politik apapun. Karena itulah, sambil menyentuh kalung bulan di lehernya, Arnold bersiap membisikkan tuntutan yang sesungguhnya. Elmer von Kleinert hanya bisa menelan ludah dengan cemas, menanti keputusan final sang pangeran. Dampaknya, Fine nekat mendobrak masuk ke dalam ruangan demi menyelamatkan keluarganya. Dengan tatapan teguh, dia berlutut dan menawarkan dirinya sendiri secara mutlak sebagai penebus kesalahan sang ayah. Namun, pengakuan berani itu justru membuat Arnold berpaling dengan helaan napas gusar. Apalagi Fine mengaku melihat langsung sang petualang tanpa melakukan pencegahan apapun saat itu. Melihat kebuntuan tersebut, Sebastian segera mengambil peran penengah dengan membujuk tuannya secara perlahan. Dia menyarankan jalan diplomasi demi menjaga wibawa istana. Sementara Fine mendengarkan dengan kepala tertunduk lesu. Melalui saran itulah, Sebastian sengaja menonjolkan nama Leonard sebagai sosok pangeran yang pemaaf dan bijak. Taktik cerdik ini seketika memojokkan Arnold, memaksa sang pangeran menyetujui opsi perdamaian tersebut. Namun, untuk memuluskan sandiwara ini, Arnold memerintahkan pertemuan langsung dengan sang petualang di tempat persembunyiannya. Dia bertindak sebagai mediator, berpura-pura mengulurkan tangan demi meredakan amarah sang petualang elit. Tak lama kemudian, Fine melangkah gemetar memasuki ruangan sang petualang misterius yang sebenarnya adalah Arnold sendiri. Dengan tubuh membungkuk hormat, gadis itu memperkenalkan diri di tengah keheningan yang mencekam. Di luar dugaan, sang petualang justru menyambutnya dengan nada mengejek sambil mengungkit kelalaian di gerbang tadi. Fine seketika terkesiap kaget, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam demi memohon maaf atas keteledoran mereka. Melalui samaran itu, Arnold menceramahi kelalaian mereka demi menghancurkan ego kebangsawanan sang gadis. Fine pun hanya bisa tertunduk penuh rasa bersalah, tanpa menyadari bahwa seluruh hidupnya kini telah masuk perangkap. Dalam jebakan licik itu, Arnold sengaja mencibir dirinya sendiri di depan Fine, yang tegang demi memuluskan rencana terselubungnya sebagai pangeran yang dianggap remeh. Dia bahkan menggunakan ilusi dirinya sendiri yang bersujud meminta bantuan demi memicu rasa bersalah gadis itu, memaksa Fine memberikan dukungan politik penuh tanpa ragu lagi. Karena komitmen politik itu, akhirnya berhasil diamankan. Arnold langsung menyetujui misi pembasmian monster tersebut, membuat gadis itu tersenyum lega dengan penuh tekad untuk membalas budi. Pikiran Arnold melayang ke masa lalunya ketika mereka duduk berhadapan, di mana ucapan terima kasih tulus dari Fine mendadak mengingatkannya pada kenangan masa kecil yang hangat. Lamunan itu buyar saat Sebastian yang menyamar menggodanya hingga dia salah tingkah. Sebelum akhirnya mereka kembali fokus memperhatikan gerombolan monster slime yang mulai merayap memenuhi daratan luas. Karena itulah, setelah menyadari bahwa kunci masalahnya ada pada pemimpin monster slime, Arnold segera mengaktifkan sihir teleportasi ungu untuk langsung melesat ke pusat krisis tersebut. Yang gak disangka, kedatangan mendadak Arnold di medan tempur membuat Abel dan kelompoknya terkesiap kaget. Langsung memasang posisi waspada di tengah kepungan musuh yang mengerikan. Melihat mereka yang sudah kepayahan, tapi tetap keras kepala, Arnold dengan dingin menegur ego Abel dan memperingatkan bahwa melawan monster slime itu hanya akan membuang nyawa percuma. Akibatnya, Abel pun mengalah dan memilih mundur, membuat Arnold tersenyum menghargai keputusan rasional itu sebelum dia melangkah maju menghadapi ancaman sendirian. Seketika itu juga, Arnold mulai merapal mantra kuno yang memunculkan simbol sihir merah raksasa, memancarkan aura mengerikan yang membuat seluruh petualang di sana seketika membeku ketakutan. Dahsyatnya sihir terlarang itu langsung meledak hebat, menciptakan kilatan cahaya membutakan yang melumat habis seluruh koloni monster slime, dan hanya menyisakan kawah raksasa yang masih mengepulkan asap. Maka dari itu, demi menjaga rahasianya, Arnold melimpahkan semua pujian kepada Abel sebelum akhirnya berteleportasi pulang ke kamarnya dan melepas topengnya dengan napas lega. Tapi tanpa diduga, Fine tiba-tiba masuk dan memergokinya tanpa topeng, membuat mereka berdua membeku karena rahasia terbesar sang pangeran kini resmi terbongkar. Setelah menyadari identitas asli sang pangeran malas, Fine langsung masuk ke kamarnya membawa nampan sambil tersenyum percaya diri untuk mencecar Arnold tanpa basa-basi. Khawatir rahasianya bocor karena suara keras gadis itu, Arnold langsung memojokkannya ke dinding dan memasang sihir pelindung suara dengan tatapan mengancam yang sangat tegas. Bukannya takut,
Fine justru menatapnya penuh keyakinan dan menjelaskan deduksinya bahwa akting bodoh Arnold hanyalah tameng demi mendukung Pangeran Leonard dari bayang-bayang. それもすべてレオナルド王子のためな。 Akibatnya, Arnold menyerah dan menuntutnya tutup mulut, membuat Fine langsung tersenyum sambil berjanji setia menjaga rahasia hidup mati itu. Sementara itu di ibu kota, Duke Kleinert memberikan laporan formal setelah menyerahkan kompensasi emas kepada para petualang yang telah membantu mereka mengatasi krisis monster beberapa waktu lalu. Namun saat sang Duke memuji kehebatan strateginya, Arnold justru mengangkat jari dan mengalihkan semua pujian itu kepada saudaranya demi membangun reputasi luar biasa milik Leonard. Berkat taktik cerdik itu, Duke Kleinert langsung berlutut dan mengikrarkan sumpah setia seluruh keluarganya untuk mendukung perjuangan Leonard dalam perebutan takhta kerajaan yang semakin memanas. 誰か当てがあるのか？ Mendengar keluhan soal kurangnya personel terpercaya, Duke Kleinert langsung membuat kejutan besar dengan menawarkan putri kandungnya sendiri, Fine, sebagai asisten pribadi. Meskipun Arnold sempat ragu, sang Duke malah menangis haru melihat putrinya tumbuh dewasa hingga membuat pangeran pasrah melepas kepergian Fine menuju ibu kota. Begitu perjalanan dimulai di dalam kereta kuda, Fine memperkenalkan dirinya secara formal sebagai asisten diplomatik baru tanpa memedulikan raut wajah pasrah pangeran di hadapannya. Bahkan saat Arnold menakut-nakutinya dengan kejamnya perebutan takhta berdarah, gadis itu justru tersenyum penuh tekad dan menolak untuk mundur dari sisi sang pangeran. 5 hari berselang, Pangeran Leonard menyambut hangat kedatangan kembarannya di ibu kota dan memaafkan semua rahasia pangeran malas itu dengan senyum yang sangat tulus. Namun, Arnold dengan dingin memperingatkan kembarannya agar tidak bersikap naif dan terlalu mudah mempercayai sekutu misterius yang belum jelas tujuannya. お初にお目にかかります、レオナルド。 Tak lama kemudian, ketegangan itu langsung mencair setelah Fine melangkah masuk, memikat perhatian Pangeran Leonard dengan pembawaan dirinya yang sangat anggun. Sambil menikmati secangkir teh hangat, obrolan santai di antara ketiganya tidak hanya mempererat keakraban mereka, tetapi juga meresmikan fondasi awal dari aliansi politik terkuat di istana. Setelah aliansi mereka terbentuk, Arnold langsung menjabatkan tugas berat untuk Fine sebagai negosiator istana. Mendengar penjelasan serius itu, Fine justru tersenyum manis dan menerimanya dengan sangat senang hati. Namun, antusiasme gadis itu langsung meledak saat dia memberondong Arnold dengan pertanyaan detail soal pesaing mereka. Melihat saudaranya menghela napas lelah menjawabnya, Leonard pun langsung tertawa lepas. Demi merancang strategi matang, Arnold membuka buku profil dan menjelaskan betapa cerdasnya Eric. Tak lama, dia membalik halaman untuk memperlihatkan kekuatan militer mengerikan yang dimiliki oleh Gordon. Begitu profil Zandora ditunjukkan, penjelasan kekuatan lawan langsung membuat Leonard dan Fine membeku karena menyadari peluang menang mereka sangatlah mustahil. Suasana makin berat saat ingatan kelam tentang kematian tragis mendiang pangeran pertama kembali muncul. Leonard memejamkan mata sedih, sementara Arnold dan Fine ikut menunduk penuh duka mengenang sang pewaris. Karena kekalahan dalam perebutan takhta berarti hukuman mati bagi mereka, Arnold langsung menatap tajam saudaranya yang ragu. Dia mendesak Leonard untuk terus maju memikul tanggung jawab besar ini. Tapi ketegangan memuncak ketika Mari tiba membawa surat darurat. Membaca berita itu, wajah Leonard seketika pucat pasi karena mengetahui para sekutu potensial mereka ternyata berkhianat. Masalahnya murni karena krisis keuangan, di mana faksi mereka kalah telak oleh suap lawan. Mendengar penjelasan Leonard itu, Arnold hanya bisa mendesak kecewa melihat kondisi kritis mereka. Sadar uang bukan keunggulan mereka, suasana kembali mencair saat Fine bersumpah akan mencari dukungan rakyat. Arnold malah meresponsnya dengan mengeluh sakit punggung, memicu candaan di antara saudara kembar itu. 2 hari kemudian, Fine mendatangi Arnold dengan kacamata merah konyol untuk menyamar. Sayangnya, usulan itu ditolak mentah-mentah, hingga membuat sang gadis cemberut tidak terima. Arnold mulai luluh setelah Fine mengganti penyamarannya dengan jubah yang lebih aman. Meski sempat beralasan kekurangan pengawal, dia langsung kebingungan saat mendapati kepala pelayannya, Sebastian, tiba-tiba menghilang membantu rencana Fine. 長い時間は無理だぞ。君だっていろんな Akibat tidak punya alasan lagi untuk menolak, Arnold akhirnya pasrah dan mengajukan syarat perjalanan singkat. Fine pun langsung mengangguk gembira dengan mata berbinar senang. Sambil menyusuri jalanan kota yang ramai, Arnold menunjukkan wawasannya dengan menjelaskan fungsi tiap kedai herbal yang mereka lewati. Penjelasan detail itu sukses membuat sang gadis menatapnya penuh rasa takjub. Demi menyembunyikan identitas bangsawan mereka, Arnold tiba-tiba meminta Fine memanggilnya dengan nama samaran. Permintaan mendadak itu langsung membuat wajah cantik Fine tersipu merah karena malu. Setelah lelah berkeliling, mereka menepi di bangku dekat barak latihan militer untuk makan siang. Walau Arnold ragu akan kesederhanaan bekalnya, Fine justru melahap roti isi itu tanpa keluhan. Kehangatan itu dimanfaatkan Arnold untuk menjahilinya dengan mengarang cerita bohong tentang keju monster. Begitu sadar dirinya ditipu mentah-mentah, wajah Fine membeku sebelum akhirnya cemberut sangat menggemaskan. よく城を抜け出してたからな。 Lamunan itu buyar saat Fine mengaku iri mendengar kisah masa kecil sang pangeran yang begitu bebas.
Melihat raut sepi di wajah si gadis, Arnold langsung menghiburnya dengan bijak. Di tengah nasihat manis tentang arti persahabatan, mereka berdua langsung terperanjat kaget karena tubuh mereka mendadak basah kuyup akibat hantaman balon air dari sekitar. Pelakunya ternyata sekumpulan anak kecil yang langsung meminta maaf dengan wajah bersalah, membuat Arnold buru-buru memastikan kondisi Finey sambil memperingatkan bocah-bocah itu dengan senyum tipis penuh pengertian. Keadaan mendadak canggung karena pakaian basah itu tercetak jelas di tubuh Finey membuat wajah Arnold merona merah, padam selagi si gadis buru-buru menutup dadanya dengan sangat malu. Tak punya pilihan lain, mereka segera mampir ke sebuah butik pakaian terdekat, di mana Finey yang tersipu malu mengintip dari balik gorden dan meminta pangerannya memilihkan gaun baru. Arnold asal menunjuk gaun putih biar cepat, tapi candaan sang pemilik toko yang usil malah membuatnya sangat salah tingkah hingga menyuruhnya diam dengan ketus. どうでしょうか。 Arnold sempat terpaku kagum melihat keanggunan Finey, sebelum akhirnya menyepakati metode penundaan pembayaran dengan jaminan status bangsawannya karena dompet mereka yang sedang sangat tiris. Saat hendak pergi, godaan terakhir penjual tentang kencan sore yang manis langsung membuat mereka berdua tersentak kaget dengan wajah memerah, hingga kehabisan kata-kata untuk sekadar membantah ucapan itu. Demi mengalihkan rasa canggung, mereka berjalan menyusuri pusat kota yang ramai, hingga Vina dengan mata berbinar riang meminta izin untuk mengunjungi satu tempat terakhir sebelum pulang. Sialnya, sore yang damai langsung hancur setelah seorang bangsawan sombong menghadang mereka, sengaja meluncurkan ejekan kasar untuk merendahkan harga diri sang pangeran. Alih-alih takut, Arnold malah membalasnya dengan senyum sinis yang provokatif, membuat bangsawan emosional itu berteriak murka dan melayangkan pukulan tongkat keras tepat ke arah kakinya. 何事ですか。 Tidak terima melihat pangerannya disakiti secara keji, amarah Finey langsung memuncak hingga ia nekat menerobos maju dan pasang badan untuk menghalangi serangan berikutnya dengan tatapan garang. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menyibak jubahnya hingga rambut pirangnya terurai bebas, lalu melantangkan nama keluarga besarnya yang memiliki status kebangsawanan sangat tinggi demi membungkam perusuh itu. Nyali bangsawan penindas itu seketika ciut total dan wajahnya dibanjiri keringat dingin saat Finey menceramahinya dengan pedas tentang loyalitas kekaisaran. Menyadari adanya kesempatan emas untuk bersandiwara, Arnold segera merapikan postur tubuhnya agar terlihat sangat berwibawa demi meluncurkan rencana tipuan yang meyakinkan. なるのが嫌だと言うから兄さんのふりをして Dengan nada angkuh, Arnold memperkenalkan dirinya sebagai sang pangeran jenius, Leonard, membuat kelompok perusuh itu seketika gemetar hebat dan langsung menyembah memohon belas kasihan. Setelah melontarkan ancaman halus namun mematikan di balik senyumnya, sang pangeran membiarkan rombongan penindas yang ketakutan itu bersujud meminta maaf sebelum akhirnya lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Begitu suasana sepi, Arnold melepas topeng karismatiknya dan langsung menegur tindakan gegabah Finey yang berpotensi memicu dendam politik berbahaya dari faksi musuh mereka. Mendengar teguran logis itu, sang asisten langsung tertunduk lesu dengan wajah penuh penyesalan karena sadar tindakannya justru membahayakan kelangsungan misi rahasia mereka. Melihat rekannya murung, Arnold melunakkan suaranya dan dengan tulus berterima kasih atas pembelaannya tadi, membuat senyum cerah seketika kembali mereka di wajah cantik asistennya itu. Kegembiraan yang meluap membuat Finey dengan manja meminta diajak jalan-jalan lagi, dan sang pangeran menyetujuinya asalkan di masa depan penyamaran mereka dipersiapkan dengan jauh lebih matang. Beberapa hari berlalu, babak baru perjuangan mereka pun dimulai saat Arnold dan saudara kembarnya melangkah cepat menyusuri lorong megah di pusat istana kaisar demi menghadapi tantangan sebenarnya. Merasakan ketegangan yang pekat, sang kembaran menasihati Arnold agar menjaga bicaranya, meski hanya dibalas dengan dengusan malas khas pangeran yang tidak peduli politik itu. Begitu pintu besar terbuka, tampak seluruh pangeran telah berkumpul dengan aura permusuhan yang kental, disusul tatapan mematikan dari sang ayah, Kaisar Yohanes yang langsung mengunci kehadiran mereka. Pertemuan di ruang tahta akhirnya resmi dimulai saat seluruh pangeran dan putri berbaris rapi menghadap Yohanes. Suasana begitu hikmat begitu Franz membuka rapat penting kekaisaran ini. Di barisan depan, para kandidat kuat pewaris tahta langsung pamer wibawa demi menarik simpati sang ayah. Eric melangkah maju, disusul Gordon yang memasang wajah garang penuh ambisi. Pemandangan kontras terlihat di barisan belakang, di mana Arnold hanya tersenyum malas dan bersikap cuek. Sementara itu, saudara kembarnya, Leonard, justru membungkuk hormat menjaga etika kesopanannya. Tiba-tiba Gordon memukul dadanya dengan sangat bangga. Dengan keyakinan mutlak, pangeran berotot yang gila perang itu langsung memohon izin memimpin pasukan militer untuk memperluas wilayah. Zandora langsung melayangkan ejekan pedas yang membuat Gordon meradang. Situasi memanas dengan cepat hingga Eric terpaksa maju melerai mereka. Usai tawa kerasnya reda, Yohanes langsung membungkam sisi ruangan dengan pengumuman mengejutkan. Beliau memutuskan untuk membangkitkan kembali kompetisi kuno legendaris bernama Festival Perburuan Kesatria. Mendengar hal itu, kening Eric berkerut cemas memikirkan kemungkinan pelanggaran aturan guild. Namun, Franz segera menenangkannya dengan mengonfirmasi bahwa semua izin legal rahasia sudah beres. Dengan penuh rasa sombong,
Gordon menyeringai lebar mendengar persiapan matang itu. Dia bahkan berani menuntut agar tahta putra mahkota dijadikan sebagai hadiah utama bagi sang pemenang. Ide konyol itu langsung dicemooh oleh Eric dan Sandora. Kaisar pun sepakat bahwa takhta terlalu sakral untuk sekadar dijadikan hadiah perburuan. 全権大使を任せようと思う。 Sebagai gantinya, gelar duta besar luar biasa resmi ditetapkan sebagai hadiah utama. Kaisar kemudian memberikan instruksi akhir mengenai formasi pasukan sebelum akhirnya menutup pertemuan penuh ketegangan tersebut. Begitu pertemuan selesai, Leonard berusaha membujuk kakaknya agar ikut bertanding saat menyusuri lorong kastil. Namun, Arnold menolak keras dan menyerahkan seluruh panggung padanya. Meskipun wajahnya sempat bimbang karena harus menghadapi saudara kandungnya sendiri, tekad Leonard akhirnya membulat demi melindungi semua orang-orang setia yang selalu mendukung perjuangan faksi mereka. 僕だけじゃ力不足だ。兄さんの力、フィーネ Demi menyusun taktik perang, malam harinya Arnold berkumpul bersama Sebastian dan Fine yang membawakan teh hangat ke ruang kerjanya yang sunyi untuk berdiskusi serius. Dalam suasana yang kian menegangkan, Arnold menjelaskan risiko buruk jika gelar istimewa itu jatuh ke tangan musuh. Finn pun tampak kebingungan mencerna bahaya yang mengancam. Berkat laporan intelijen dari Sebastian mengenai kondisi wilayah, Arnold berhasil menganalisis pergerakan monster di zona timur dan langsung menebak niat licik yang disembunyikan oleh sang kaisar. Tepat saat diskusi hampir buntu, kepanikan sirna ketika Fine mendadak tersenyum ceria sambil mengangkat tangannya untuk mengusulkan sebuah taktik brilian baru. Sayangnya, ide cemerlang itu menuntut Arnold tetap pura-pura lemah demi mengamankan taktik perang suksesi. Alhasil, senyum di wajah Finn mendadak surut, berganti kecemasan karena pilihan mereka kini sangat terbatas. Dampaknya, Arnold menjabarkan kerugian besar jika kedok mereka terbongkar sekarang. Apalagi Sebastian mengingatkan bahwa faksi lawan tak segan memakai monster langka untuk menjegal langkah mereka yang kekurangan pasukan. Tapi di luar dugaan, Arnold malah mengusulkan ide ekstrem giring monster. Sontak saja, Fine langsung membelalak dan menolak keras rencana berbahaya itu. Karena itulah, Arnold tersenyum lega lalu memuji kejujuran asistennya yang selalu lurus. Sayangnya, momen hangat itu langsung dirusak oleh Sebastian yang mulai melontarkan godaan jahil. Tanpa disangka, Sebastian dengan santai menyimpulkan bahwa sang pangeran sebenarnya jatuh cinta pada gadis itu. Tentu saja wajah Fine memerah bahagia sementara tuannya panik setengah mati. Tepat saat suasana semakin canggung, Fine berinisiatif pamit ke dapur untuk membuat teh dengan riang, meninggalkan Arnold yang napasnya berembus berat menghadapi kepolosan pelayannya. Tapi, ketenangan mereka mendadak buyar. Sebastian menerima laporan darurat dari Guild yang meminta bantuan mendesak dari sosok pahlawan bertopeng milik Arnold. Setibanya di sana, resepsionis Guild langsung memohon sambil membungkuk pasrah agar Arnold bersedia memburu mutan Cerberus mengerikan yang baru saja membantai seluruh pasukan petualang lain. Meskipun sempat menggerutu kesal karena misi mendadak ini mengacaukan jadwal istirahatnya, Arnold tetap melangkah pergi dan langsung melesat cepat menuju hamparan padang rumput lokasi monster. Begitu sampai di medan tempur, matanya langsung menyipit menatap mutan raksasa berbalut api tersebut. Menyadari tingkat bahayanya yang sangat tinggi, Arnold segera menyiapkan lingkaran sihir pertahanan. Tapi ternyata tembakan sihir pertamanya sama sekali tak mempan. Tanpa ragu, Arnold melompat tinggi ke udara untuk merapal mantra pilar energi penghancur tingkat tinggi. Dampaknya, ledakan dahsyat itu hanya menyisakan kawah beresap tebal dan sebuah taring berukuran raksasa. Arnold segera memungut taring bersinar tersebut sebagai bukti sah keberhasilan misinya. Yang gak disangka, rombongan ksatria kekaisaran mendadak datang mengepung tempat itu. Rahang Arnold hampir jatuh saat melihat sosok teman masa kecilnya, Elna, memimpin pasukan tersebut. Karena wajahnya tertutup topeng, Elna tidak mengenalinya dan mulai menginterogasi dengan nada tegas. Menanggapi itu, Arnold justru merentangkan tangan sambil melontarkan ejekan yang sangat sarkastik. Akibat provokasi tajam tersebut, Elna langsung mengamuk dengan mata menyipit tajam. Ia menuduh sang pahlawan bertopeng sudah terlalu mabuk ketenaran hanya karena memiliki gelar legendaris kekaisaran. Bukannya meminta maaf, Arnold malah mengibaskan tangan dan menegaskan ia tak butuh gelar picik itu. Membuat emosi Elna meledak seketika. とは小さいことだ。結べる Melihat pedang mulai dihunus, Arnold dengan tenang menodongkan taring Cerberus ke depan. Ia balik menuduh para ksatria sengaja bertindak kurang ajar dengan menyabotase misi resmi milik Guild. Mendengar tuduhan telak itu, Elna seketika tergagap dan kehilangan kata-kata. Beruntung seorang ksatria senior segera turun tangan menenangkannya dan memaksa sang komandan melepas gagang pedangnya. Sebelum benar-benar berbalik pergi, Elna sempat berteriak bahwa ksatria adalah pelindung sejati kekaisaran. Namun klaim sombong itu lagi-lagi dipatahkan dengan sangat mudah oleh ejekan santai Arnold. Begitu rombongan satria itu menghilang di balik kepulan debu, Arnold langsung merentangkan tangan lalu tertawa terbahak-bahak karena akhirnya berhasil membalaskan dendam masa kecilnya kepada gadis menyebalkan itu. Tapi tawa puas itu langsung sirna saat ia menyadari bahaya besar yang mengintainya. Merasa ngeri, Arnold pun segera berteleportasi kembali ke kamarnya. Sementara itu, di ruang kerja pribadinya, Arnold kembali dirundung kecemasan mendalam saat mengetuk meja.
membahas pembagian tim untuk festival perburuan mendatang bersama pelayan setianya, Sebastian. Mendengar kepanikan tuannya, Sebastian berpendapat bahwa ditugaskan bersama ksatria hebat seperti Elna adalah keberuntungan besar, namun Arnold langsung membantah karena tahu betapa busuk kepribadian aslinya. Dengan wajah kesal karena merasa publik telah ditipu oleh topeng manis wanita itu, Arnold bersiap membongkar memori masa kecil paling traumatis saat pertama kali mereka berdua bertemu. Pikiran Arnold melayang ke masa lalunya yang kelam saat dia mulai meratapi siksaan fisik dari Elna yang dianggapnya sebagai reinkarnasi iblis sejati kepada Sebastian. Lamunan itu buyar saat Arnold kembali menutupi wajahnya yang sangat frustrasi, terus berteriak meratapi nasib buruknya sementara sang pelayan setia Sebastian hanya berdiri mendengarkan dengan tenang tanpa simpati. Tapi secara mengejutkan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka lebar dan Elna melangkah masuk dengan senyum misterius, membuat Arnold seketika berteriak panik dan terpojok ketakutan. この騎士団所属第三騎士 Akibat kedatangan mendadak itu, Arnold semakin panik karena Sebastian tidak mau membantu, sementara Elna dengan bangga langsung memperkenalkan jabatan resminya. Karena merasa terpojok dengan posisi barunya, Arnold dengan wajah penuh kepanikan berusaha membela diri dan melontarkan pertanyaan tegas mengenai alasan di balik penugasan mendadak yang sangat tidak masuk akal ini. Namun di luar dugaan, Arnold justru semakin frustrasi dan marah besar setelah mengetahui bahwa Elna meminta penugasan itu secara langsung kepada sang kaisar tanpa sepengetahuannya. Makanya perdebatan sengit pun tidak terhindarkan karena Arnold sangat cemas keterlibatan ksatria. Hebat ini akan memancing kecurigaan sekaligus persaingan mematikan dari saudara-saudaranya yang haus akan takhta kekaisaran. Tapi Elna menolak mentah-mentah argumen politik tersebut dan justru mengepalkan tangan karena bertekad kuat menggembleng fisik pangeran malas itu lewat latihan super berat. さあ修練場に Setelah penolakan tegas itu, Elna langsung menyeretnya keluar secara paksa, meskipun Arnold sudah memegangi kepalanya sambil berpura-pura merasakan sakit yang luar biasa agar dibebaskan. Sementara itu, Sebastian yang mengawasi proses latihan dari jendela hanya tersenyum penuh kepuasan, bahkan menyarankan agar sang pangeran terus digembleng tanpa mempedulikan tatapan mata penuh dendam dari tuannya. Alhasil, di bawah terik matahari yang menyiksa, Arnold dipaksa melakukan latihan berkuda ekstrem hingga tubuhnya terombang-ambing, ketakutan saat melompat, dan berakhir terseret di tanah tanpa ampun. Esokan harinya, Arnold berbaring lemas menahan sakit di kamarnya, sementara seluruh luka tubuhnya dirawat dengan sangat dilaten oleh sang asisten, Finn. Namun rupanya, kabar mengenai penundaan latihan berkuda hari ini tidak membuatnya merasa lega sama sekali, melainkan membuatnya menghela napas panjang karena tahu penyiksaan sadis ini baru saja dimulai. Mendengar keluhan tersebut, Fine sangat terkejut setelah menyadari fakta mengejutkan bahwa ketahanan fisik sang pangeran rahasia yang luar biasa kuat itu sebenarnya benar-benar terasa sangat rapuh. Makanya, Arnold secara terang-terangan mengakui di hadapan pelayannya, Sebastian, bahwa dia terpaksa menutupi segala kelemahan fisiknya yang payah selama ini dengan menggunakan sihir kuno rahasia miliknya. そうだな。 Setelah merumuskan rencana itu, Arnold menemukan taktik brilian dengan memanfaatkan reputasi mengerikan Elna sebagai tameng pelindung, sekaligus kedok kamuflase yang sangat sempurna. Sebab taktik licik tersebut memang dirancang secara murni, hanya demi memuluskan jalan bagi kemenangan mutlak saudara kembarnya, Leonard, demi mengamankan takhta kekaisaran tanpa terendus oleh para musuh politik. Di sisi lain, setelah mendengar seluruh keluhan panjang tersebut, Vinny justru merasa sedikit cemburu saat menyadari betapa erat dan manisnya ikatan masa kecil yang mereka miliki. Namun tentu saja, Arnold membantah anggapan itu dengan sangat tegas, bersikeras menganggap bahwa hubungan obsesif yang merepotkan tersebut murni merupakan sebuah kutukan mengerikan bagi hidupnya. Belum sempat perdebatan mereka berakhir, Elna mendadak muncul kembali ke dalam kamar. Secara instan membuktikan bahwa dirinya memang kutukan nyata bagi sang pangeran. Sambil menyodorkan ramuan obat penyembuh luka, Elna yang tersenyum manis langsung menatap tajam, mulai memperhatikan kehadiran Fine sebagai sosok sekutu baru di sekeliling pangeran. エルナ・フォン・アムスベル Setelah perkenalan sopan itu usai, satria sadis tersebut langsung mencengkeram erat kepala Arnold dan menyeretnya pergi dengan paksa kembali menuju arena latihan fisik yang sangat menyiksa. Akibatnya, siksaan fisik berat kembali berlanjut ketika Arnold dihujani tendangan keras serta sabetan pedang kayu secara membabi buta hingga tubuhnya terlempar dan jatuh tersungkur di tanah. Sementara itu, dengan memanfaatkan kegelapan malam hari, Arnold menyeret kakinya yang babak belur, berjalan pincang melintasi lorong kastil sunyi demi sebuah tujuan rahasia. Setibanya di depan sebuah dinding buntu, Arnold merapal sisa kekuatannya, memicu pancaran energi magis kebiruan hingga membuat tembok tersebut bergeser perlahan membuka akses ke tangga terlarang. Setelah melintasi lorong itu, Arnold akhirnya bersua kembali dengan kakeknya yang melayang tenang diselimuti aura magis biru yang luar biasa pekat, siap merancang taktik pertempuran berikutnya. Arnold langsung melangkah melewati pintu perpustakaan rahasia untuk menemui proyeksi roh Gustav Rex Adler, lalu duduk memandangi buku kuno sambil mengeluhkan kekacauan Monster Blade yang belakangan ini mengancam ketenangan kerajaan mereka. Tapi obrolan santai itu mendadak mendingin saat Gustav Rex Adler menganalisis tragedi tewasnya kakak tertua Arnold,
menyimpulkan bahwa kegagalan janggal pengawalan di medan perang tersebut murni konspirasi pembunuhan politis oleh saudara sendiri. Karena kecurigaan itu makin melebar, Arnold mulai mempertanyakan manipulasi monster yang tidak wajar. Hingga sang kakek menunjuk lembaran buku kuno yang menampilkan gambar sebuah seruling magis bernama pipa Hamelin. ほど。実は騎士狩猟祭が開催される。 Berbekal informasi mengerikan itu, mereka menyadari bahwa Festival Satria hanyalah pengalih perhatian demi melancarkan rencana Acad, sehingga artefak terkutuk tersebut wajib mereka hancurkan secepatnya. Sementara itu pada malam harinya, napas Arnold tetap teratur tanpa keringat dingin sedikit pun saat seorang pembunuh berkerudung tiba-tiba saja mengintai dan menodongkan pisau tajam tepat ke punggungnya di lorong istana. Tapi yang tidak disangka oleh si penyusup, tubuhnya mendadak kaku tidak bisa digerakkan sebelum akhirnya kurungan sihir hijau berbentuk, silinder mengunci dirinya dengan rapat di hadapan sang pangeran. Tepat saat itu, Sebastian tiba-tiba muncul dari kegelapan untuk melaporkan bahwa seluruh penyusup lainnya telah berhasil diamankan, membuat pertahanan mental sang pembunuh langsung hancur seketika saat Arnold terus menuntut jawaban. Karena panik, tawanan itu tidak sengaja menyebut nama Zandora, membuat Arnold segera menyusun rencana baru untuk menyimpannya sebagai pion berharga demi mengelabui musuh. Arnold segera bergerak cepat untuk mengatasi kekacauan tersebut dari balik bayang-bayang. Ia menemui pelayannya demi mendengar laporan intelijen terbaru mengenai pergerakan monster di wilayah timur Kekaisaran. Laporan tersebut ternyata mengarah ke festival ksatria di kota Kiel yang rawan diserang monster. Tanpa buang waktu, Arnold memutuskan untuk segera bersiap menuju ke sana demi mencegah ancaman tersebut. Sesampainya di sana, suasana meriah langsung menyambutnya karena warga kota Kiel sedang asyik merayakan festival. Mereka bersorak gembira sambil melambaikan tangan menyambut barisan ksatria Kekaisaran yang berparade di alun-alun. Tapi di tengah keramaian itu, seekor makhluk putih misterius mendadak beraksi sangat cepat. Hewan itu mencuri cincin berharga milik warga lalu kabur, begitu saja sebelum disadari korbannya. Sementara itu, Arnold menemui Fine di sebuah gang sepi yang jauh dari kerumunan. Karena asistennya itu seorang bangsawan terkenal, ia memberikan kacamata magis khusus sebagai penyamaran. Sambil menyembunyikan senyumnya, Arnold menjelaskan cara kerja sihir penyamaran tersebut. Ia bahkan sempat membuang muka karena tersipu malu saat melihat Fine yang bersiap mengenakan kacamata itu. Setelah sihir penyamarannya aktif dengan sempurna, Fine merasa sangat gembira karena kini bebas berkeliaran. Ia pun langsung melompat kegirangan sambil mengajak Arnold bersenang-senang mencicipi jajanan festival. Namun rencana makan-makan itu berakhir kacau karena perutnya mendadak begah akibat kekenyangan. Arnold hanya bisa menggeleng pasrah dan tertawa geli melihat tingkah asistennya yang menggemaskan tersebut. Dengan wajah sendu, Fine menceritakan masa kecilnya yang sangat terkekang. Ia merasa sedih karena tidak pernah bisa menikmati ramainya festival seperti anak-anak normal lainnya. Melihat wajah murung asistennya, Arnold tersenyum lembut untuk menenangkannya. Ia lalu mengajak gadis itu berjalan santai mengitari kota demi membantu melancarkan pencernaannya sekaligus melanjutkan momen jalan-jalan mereka. Di tengah jalan, mereka tidak sengaja melihat Leonard yang sedang sibuk memimpin patroli keamanan. Arnold tersenyum proud melihat saudara kembarnya itu bekerja keras menjaga ketertiban festival. Meski warga sekitar mulai berbisik membandingkan reputasi mereka, Leonard justru dengan santai menyapa kakaknya. Ia bahkan mulai menggoda Arnold yang kedapatan sedang berduaan bersama asisten cantiknya. こっちはデート Demi menyembunyikan wajah merah padam mereka akibat godaan kencan itu, Arnold langsung mengalihkan pembicaraan. Ia menanyakan tugas patroli Leonard yang rupanya sedang memburu komplotan pencuri perhiasan. Mereka bertiga pun tersadar bahwa komplotan pencuri ini sangat nekat dan berbahaya. Pasalnya, pelaku berani beraksi tepat di bawah hidung para ksatria yang menjaga ketat seluruh area festival kota Kiel. Namun di tengah diskusi yang sangat serius itu, dua ekor hewan putih kecil yang menggemaskan tiba-tiba muncul. Fine yang merasa gemas langsung berlutut untuk mengelus dan merawat makhluk lucu tersebut. Ketika Leonard menjelaskan bahwa hewan eksotis itu berasal dari wilayah barat, Arnold mulai curiga. Pikirannya langsung bekerja mencari tahu alasan mengapa hewan tersebut bisa berada sangat jauh di Kiel. Tiba-tiba kelucuan itu berubah menjadi malapetaka. Salah satu makhluk lincah itu melesat cepat masuk ke dalam gaun Fine, membuat sang asisten panik kegelian setengah mati. Melihat pemandangan canggung itu, Arnold dan adiknya hanya bisa mematung malu dengan keringat dingin. Setelah membuat kehebohan di dalam gaun, makhluk nakal tersebut akhirnya melompat keluar lalu melarikan diri. Namun yang membuat mereka tercengang, kehebohan tadi hanyalah taktik pengalih perhatian. Saat melompat pergi, hewan tersebut ternyata telah berhasil merampas jepit rambut biru berharga yang terpasang di kepala asisten cantiknya. Kekacauan tidak berhenti di sana karena hewan lainnya mendadak menyerang pelayan Leonard demi mengamankan rute pelarian. Aksi terkoordinasi itu membuat semua ksatria penjaga kerepotan mengejar kawanan hewan pencuri tersebut. Melihat kelihayan taktik kawanan hewan itu, Arnold langsung menyadari ada kejanggalan besar. Ia segera menyimpulkan bahwa aksi pencurian berantai ini pasti dikendalikan oleh seorang pawang yang bersembunyi di kota. Kepanikan semakin memuncak ketika Fine teringat
bahwa jepit rambut yang hilang itu bukanlah perhiasan biasa. Barang tersebut merupakan hadiah berharga pemberian langsung dari Kaisar Yohanes. むしろわしに任せておけって。 Meskipun ditenangkan oleh janji mantap Arnold dan bantuan pencarian dari para ksatria, gadis itu tetap tertunduk lesu. Ia merasa sangat bersalah karena keteledorannya telah merepotkan kedua pangeran kekaisaran. Sambil melemparkan senyum hangat penenang jiwa, Arnold menjelaskan siasat barunya. Daripada memburu hewan-hewan gisit itu, mereka akan mengincar sang pawang yang mengendalikannya demi merebut kembali jepit rambut tersebut. Demi melancarkan rencana barunya itu, Arnold langsung mengeluarkan sebuah batu kristal magis dari sakunya guna membongkar trik kotor di balik pencurian aneh yang merepotkan mereka. Dengan nada santai, Arnold menjelaskan bahwa batu suara tersebut memancarkan gelombang pengontrol hewan Blade, membuat Fine terbelalak heran karena tidak menyangka taktik sekejam itu. Begitu menyadari kepolosan para Blade telah dimanfaatkan secara kejam, amarah mereka terpancing sehingga Arnold memutuskan untuk segera memburu dan meringkus dalang utama sindikat kriminal tersebut. Berbekal serpihan batu suara tercecer sebagai kompas darurat, mereka berdua langsung sigap melangkah menyusuri ganggang sempit kota Kiel untuk melacak rute pelarian hewan Blade. Karena letak barang bukti itu terlalu tinggi, usaha memanjat dari Fine malah berakhir bencana saat dia tergelincir lalu terjatuh telak tepat di atas dada Arnold. Tepat setelah wajah mereka memerah akibat insiden canggung barusan, seekor Blade liar mendadak melompat lewat di depan mereka, sehingga keduanya langsung bergerak sigap membuntuti hewan mungil itu. Penyelidikan membawa mereka ke sebuah gerbang kayu mencurigakan, dan saat menyadari adanya ksatria patroli di dekat sana, Arnold pun langsung memutar otak menyusun sebuah siasat cerdik. Berkat sihir ilusi, Arnold dengan mudah mengubah penampilannya menjadi sang kembaran, Leonard demi memerintah seluruh ksatria patroli tanpa dicurigai sedikit pun. Akibat perintah palsu tersebut, pasukan langsung bergerak menyerbu markas, sementara Arnold kembali ke wujud aslinya sambil mengulas senyum lebar karena tidak perlu repot mengotori tangannya. Walaupun taktik itu berjalan mulus, bibir Fine tampak mengerucut kesal karena sang pangeran menolak pujian resmi. Meski Arnold hanya tertawa santai menganggap itu lebih efisien. Sementara warga bersorak-sorai memuja kepahlawanan saudaranya di luar jalanan, Arnold dan Fine diam-diam menyelinap masuk ke dalam markas pencuri yang kini sudah kosong melompong. Mata Fine berbinar gembira menemukan jepit burung birunya. Namun senyum itu langsung luntur saat dihalangi ksatria, karena statusnya sebagai barang bukti sitaan. Tanpa peduli aturan birokrasi berbelit tersebut, Arnold langsung mengambil paksa jepit rambut berharga itu dari meja sitaan dan menyerahkannya kembali ke tangan Fine. そう、彼女の髪飾り。 Agar masalah ini selesai seutuhnya, Arnold memberikan ancaman politik halus yang langsung membuat keringat dingin satria itu mengucur deras karena takut kelalaian mereka terdengar sampai istana. Karena ketakutan setengah mati, kedua penjaga itu bersumpah akan menutup mata rapat-rapat sehingga Fine menggunakan kesempatan emas ini untuk meminta satu bantuan khusus dengan senyuman manis. Sambil memancarkan aura ceria, ia meminta para Blade segera dibebaskan. Sementara Arnold melemparkan sekantong koin tutup mulut sebelum melangkah pergi meninggalkan markas. Ketika melangkah santai menyusuri senja kota Kiel, Arnold merapikan kembali gaya rambut aslinya, ditemani Fine yang memandangnya penuh rasa syukur mendalam dari lubuk hatinya. Walau sejarah kekaisaran mustahil mengingat jasa pahlawan bayangan ini, Fine memegang erat jepit birunya dan bersumpah akan mengukir sendiri kehebatan sang pangeran dalam ingatan abadinya. Gadis manis itu bahkan bercanda ingin menulis buku biografi rahasia tentang kehebatannya, yang langsung membuat rahang Arnold jatuh karena panik setengah mati memikirkan publisitas. Sayangnya, tawa riang mereka seketika buyar akibat keributan besar di pinggir jalan, di mana terlihat Elna sedang sibuk melerai adu mulut keras dari dua pria keras kepala. Alih-alih patuh, kedua perusuh bodoh tersebut justru mengolok-olok penampilan sang satria, memicu amukan berapi-api dari Elna yang langsung membuat kaki mereka gemetar ketakutan melihat kekuatannya. Akibat menyaksikan langsung amukan brutal yang mengerikan itu, Arnold segera mengambil langkah 1000 demi mengamankan diri, enggan berurusan dengan wanita temperamental yang super merepotkan tersebut. Guna melupakan kejadian menegangkan barusan, sang pangeran merubah haluan rute mereka dengan mengajak Fine berburu jajanan festival, yang langsung disambut lompatan gembira, penuh kepuasan oleh sang gadis. Saat malam menyelimuti kota, dengan perut kenyang dan jepit biru berkilau di rambutnya, Fine mengakhiri petualangan rahasia festival ksatria ini dengan senyuman paling bahagia. Setelah Fine akhirnya bisa tidur nyenyak memeluk erat harta karunnya yang berharga, Arnold dan Elna langsung dipanggil menghadiri pengarahan ketat dari Franz mengenai aturan baru kompetisi berburu kerajaan. Tapi jalannya rapat mendadak menjadi sangat ricuh setelah Zandora bersama Traugot sibuk memprotes celah hukum dari aturan tersebut, hingga akhirnya Franz memutuskan untuk membubarkan pertemuan secara sepihak. Begitu keluar dari ruangan, Arnold langsung berpapasan dengan Krista yang tampak gelisah memeluk erat bonekanya, lalu memperingatkan sang kakak tentang visi buruk adanya monster mengerikan di perburuan. Melihat adiknya yang sangat ketakutan,
Arnold langsung mencoba menenangkannya dengan lembut sebelum akhirnya menyambut kedatangan Fine yang mendadak muncul dan memperkenalkan dirinya secara santun. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Arnold langsung meminta bantuan tulus kepada Fine untuk menjaga adiknya, sementara Krista yang sempat merasa ragu akhirnya langsung luluh setelah disodori sekantung kue manis. Karena tawaran itu diterima dengan sangat gembira, Fine langsung membungkuk untuk memberi hormat formal layaknya pelindung resmi, membuat Arnold merasa sangat lega sementara Johannes bersiap membuka festival. Tepat saat itu, Johannes menyampaikan pidato pembuka yang sangat megah di hadapan publik, ditonton langsung oleh Carlos, Zandora, dan Traugot yang sudah bersiap di atas kuda masing-masing. Segera setelah pidato berakhir, Arnold langsung memimpin pasukan berkudanya keluar gerbang untuk memulai festival perburuan, sementara Fine dan Krista memantau kepergian mereka dari jendela. Setelah perburuan resmi dibuka dengan sangat meriah, Johannes bersama Franz langsung bergegas menuju ruang peta untuk memantau pergerakan seluruh peserta yang terpancar jelas melalui bola ajaib pemantau. Tapi di luar dugaan mereka, Franz mendeteksi adanya satu unit anomali yang memimpin perburuan dengan sangat cepat, yang setelah diperiksa ternyata merupakan pasukan tempur milik sang pangeran malas, Arnold. Setelah aksi pembantaian monster yang sangat brutal itu akhirnya selesai, Elna dengan penuh rasa bangga segera melaporkan hasil buruan berharga mereka kepada Arnold lewat bola ajaib komunikator miliknya. Namun secara mengejutkan, meski Elna masih sangat bersemangat, Arnold justru dengan tegas memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera berhenti, berburu dan mengakhiri aksi mereka hari itu. Akibat perintah mendadak itu, Elna yang merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya terpaksa tunduk pada otoritas Arnold dan memimpin rombongan kembali pulang ke ibu kota malam itu. Malam harinya saat suasana istana sudah mulai tenang, Elna yang masih merasa sangat jengkel langsung menghampiri Arnold di balkon. Namun kekesalannya justru bertambah karena digoda habis-habisan soal penampilannya. Namun candaan santai itu seketika sirna ketika Elna dengan raut wajah sangat sedih mengutarakan kekecewaan mendalamnya melihat Arnold yang tampak pasrah menerima reputasi buruk sebagai pangeran tidak berguna. Karena rasa peduli itulah, Elna memohon dengan sangat agar Arnold mau mencoba merebut takhta kekaisaran, mengingat celah taktik politik saat ini sedang berada di pihak yang menguntungkannya. Tapi di luar dugaan, Arnold menolak mentah-mentah usul itu dan memberi peringatan keras setelah mengungkap adanya insiden percobaan pembunuhan rahasia yang pernah mengancam nyawanya. Arnold langsung menenangkan Elna yang menunduk layu meminta maaf, lalu kembali meminum tehnya dengan santai di tengah hutan, sampai seorang komandan datang melapor dan merusak suasana damai itu. Tapi siapa sangka, laporan peringkat terbaru justru menunjukkan Carlos berhasil mengalahkan monster level AAA yang sangat kuat, membuat mata Elna membelalak karena tahu hal itu sangat mustahil bagi pasukannya. Seketika Arnold langsung mengamati situasi dan menebak bahwa Carlos pasti sedang dimanipulasi oleh taktik licik musuh, tepat saat Elna menunduk menyentuh tanah untuk merasakan getaran yang tiba-tiba muncul. Tepat saat itu, Elna memberi peringatan panik karena getaran tanah itu berasal dari ribuan monster yang merangsek kabur menuju kota Keil yang pertahanannya sangat lemah. Akibatnya, Elna langsung lemas kehilangan harapan karena memprediksi kehancuran total kota itu. Sementara Arnold mulai menguji kesiapan mental ksatria wanita tersebut untuk menghadapi situasi yang sangat kritis ini. Meskipun Arnold sudah memperingatkan bahwa menghadapi gelombang monster itu adalah misi bunuh diri, Elna dan seluruh resimen ksatria setianya dengan tegas menyatakan siap mati demi melindungi kaisar mereka. Karena tekad membara mereka, Arnold langsung mencegat pasukannya dan menuntut sumpah mutlak di atas pedang sebagai syarat berangkat, yaitu berjanji tidak boleh mati konyol di medan perang. Setelah sumpah suci itu diikrarkan, Arnold menolak diajak serta dan malah nekat mematahkan gelang pesertanya sendiri agar sengaja terdiskualifikasi dari turnamen demi membiarkan mereka pergi. Di tengah protes keras Elna yang menuntut alasan logis, Arnold bersikeras ingin bersantai saja dan menyuruhnya menyampaikan pesan penting kepada sang ayah tentang bahaya yang sedang mengintai mereka. Tak lama kemudian, suaranya berubah penuh wibawa saat Arnold memakai otoritasnya sebagai pangeran untuk menunjuk resimen secara resmi, menggunakan nama Kaisar Johannes guna menutupi kebohongan taktis ini. Mendengar perintah tegas untuk mengutamakan keselamatan warga dan sang kaisar, Elna langsung tunduk patuh, serta mengucapkan ikrar setia demi memenuhi harapan satu-satunya yang dibebankan sang pangeran kepada mereka. Begitu pasukan berkuda itu melesat pergi di tengah kepulan debu, Arnold langsung melepaskan mereka dan diam-diam mempersiapkan topeng cakar misteriusnya untuk segera bertindak sendiri. Sementara sihir itu diaktifkan, Kaisar Johannes justru harus mandi keringat dan darah di medan perang yang hancur saat menebas rahang monster demi membangkitkan moral prajuritnya yang tersisa. Namun harapan mereka kian pupus saat pengintai melaporkan kedatangan gelombang raksasa berikutnya, disusul munculnya Sam dan saudaranya yang melayang di angkasa sambil memandang rendah penderitaan para manusia.
Melihat musuh tersebut, Yohanes segera menantang identitas mereka dan langsung mengenali jejak mengerikan Sam sebagai bagian dari kelompok vampir buronan kelas S yang sangat keji di masa lalu. Di luar dugaan, saudara Sam justru berteriak meluapkan dendam kuno yang tak pernah mati dan berjanji akan membalas semua perlakuan buruk kekaisaran di masa lalu. Akibatnya, Yohanes baru menyadari bahwa invasi gila ini memang sengaja dirancang untuk membumi hanguskan seluruh garis keturunannya karena menganggap ras manusia sangat rapuh dan pantas dimusnahkan tanpa sisa. その血を吸い尽くしてミイラにした。 Menanggapi ancaman gila itu, Yohanes sama sekali tidak gentar dan langsung menghunus pedangnya untuk menantang kedua vampir tersebut bertarung secara jantan demi membuktikan kekaisaran tidak akan pernah tunduk. Namun tak disangka, kemarahan saudara Sam langsung tersulut hebat hingga ia memusatkan sihir darah berupa energi merah raksasa yang langsung ditembakkan lurus untuk meratakan seluruh area tersebut. Karena berhasil menangkis serangan itu, Elna langsung bersujud memohon ampun karena meninggalkan Arnold demi menyelamatkannya, tanpa tahu sang pangeran justru sedang asyik bersantai tanpa beban. Melihat ketulusan pengawal merah muda itu, Yohanes yang mengawasi dari kejauhan diam-diam tersenyum bangga, menyadari betapa hebatnya pertumbuhan putranya yang selama ini bergerak di balik layar demi melindungi kekaisaran. Tak lama setelah itu, Elna langsung memantapkan hati dan menarik pedang sucinya kuat-kuat, bersiap menghadapi ancaman dua sosok vampir mengerikan yang melayang angkuh di atas sana. Tapi rupanya, salah satu musuh bernama Sam justru tertawa merendahkan dan dengan sengaja menghina pangeran ampas kesayangannya demi memancing emosi sang satria jenius tersebut. Akibat hinaan pedas tersebut, rahang Elna langsung mengencang sebelum seluruh tubuhnya diselimuti aura biru pekat yang meledak hebat, membuatnya langsung melesat cepat ke langit untuk menebas musuh. 東大の勇者と言われるだけは。 Melihat musuh bersiap menyerang, Elna tanpa ampun langsung mengamuk di udara dan melayangkan tebasan beruntun super cepat, hingga membuat pertahanan Sam hancur dan terdesak mundur ketakutan. Sadar adiknya berada dalam bahaya besar, kakak Sam akhirnya memutuskan untuk turun tangan dengan merapal bola sihir merah pekat demi menghentikan dominasi serangan mengerikan dari sang ksatria. Sementara pertempuran udara memanas, Carlos tiba-tiba datang memimpin pasukan berkuda dengan senyum sangat arogan, berniat pamer kekuatan hebat di depan ayahnya. Tapi bukannya berhati-hati, pangeran ambisius itu malah mengabaikan peringatan dari pengawalnya dan nekat memacu kudanya ke depan demi menantang langsung para monster raksasa yang melayang tersebut. Akibat kesombongan itu, Carlos langsung dihantam jatuh hingga terkapar tidak berdaya. Seketika meruntuhkan moral pasukan kekaisaran dan membuat sang kaisar membelalak syok melihat kekalahan memalukan putranya. Yang bikin makin parah, Sam tertawa keras sambil membongkar fakta bahwa Carlos hanyalah pion yang mudah dimanipulasi, memaksa Elna kembali bergerak cepat untuk menyelamatkan situasi kritis ini. Sementara pertempuran di sana memuncak, Arnold diam-diam mencegat Leonard di tengah jalan, berusaha keras menghentikan aksi bunuh diri pasukan kecil milik adiknya. Tapi ternyata, meskipun Arnold menyarankan untuk segera mundur, Leonard dengan tatapan teguh bersikeras tidak akan pernah membiarkan rakyat di kota Kiel terus menderita tanpa ada pertolongan. 現実的だ。しかし俺なら Mendirikan tawaran gila itu, Leonard pun nekat mengabaikan peringatan keras dari ajudannya sendiri demi menerima bantuan instan yang ditawarkan oleh Arnold untuk menyelamatkan rakyat mereka dengan cepat. Tanpa membuang waktu, Arnold langsung merapal sihir kuno berskala besar untuk memanggil portal dimensi berwarna ungu yang megah, membuka jalan lintas ruang tidak masuk akal bagi pasukan adiknya. Berkat keajaiban sihir tersebut, seluruh pasukan Leonard bergegas melintasi gerbang cahaya ungu itu dan langsung berteleportasi dengan selamat tepat di atas tebing yang menghadap langsung ke kota Kiel. この7つの町に転移魔法の転移門を作った。 Setelah memberikan sihir penguat suara itu, Arnold segera menghubungkan jaringan portal ke seluruh pelosok kota agar pidato komando dari adiknya bisa didengar oleh semua prajurit. Dengan panggung suara yang kini sudah siap, Leonard langsung berpidato dengan sangat lantang, menyuruhkan situasi krisis mematikan yang sedang mengancam dan memohon bantuan dari para ksatria kekaisaran. Tapi setelah keheningan panjang yang sangat menegangkan, seorang ksatria pemberani bernama Hans tiba-tiba melangkah masuk melewati portal untuk merespons langsung panggilan tulus dari sang pangeran genius. Sambil menahan air matanya, Hans mengungkapkan kekaguman besar terhadap kepahlawanan masa lalu sang pangeran, sebelum akhirnya ia membongkar kejutan luar biasa yang ada di belakangnya. Ternyata di luar dugaan, lebih dari 3.000 ksatria tangguh mendadak tumpah ruah keluar dari portal cahaya tersebut, langsung berbaris rapi membentuk formasi militer skala raksasa yang menakjubkan. Melihat pasukannya kini telah terkumpul dengan lengkap, Arnold justru dengan santai menolak segala bentuk pujian dan langsung berpamitan pergi, menyerahkan seluruh sisa eksekusi pertempuran agung pada adiknya. 問題ないだろう。シルバー、強力に Dengan derap langkah kavaleri yang menggetarkan seluruh bumi, pasukan agung di bawah komando mutlak Leonard kini resmi bergerak maju demi meratakan semua ancaman musuh yang ada di kota Kiel. Situasi di ibu kota mendadak gawat darurat akibat kepungan monster. Kaisar Yohanes pun langsung turun tangan mengambil alih komando pertahanan
memberikan perintah tegas demi membakar kembali semangat juang para prajuritnya. Sementara itu, langit di atas menara berubah jadi medan tempur sengit saat Elna dikeroyok dua vampir sekaligus, membuat Fine buru-buru memeluk erat boneka kelinci ajaibnya demi mencari petunjuk. Tapi rupanya boneka itu justru melarangnya karena terlalu berbahaya. Berkat tekad bulat Fine yang tak gentar, dia akhirnya berhasil memeras informasi tentang lokasi dan waktu munculnya seruling pemanggil monster. Akibatnya, tebakan Fine terbukti tepat saat si vampir pirang hendak meniup serulingnya. Untungnya, Elna bergerak sangat cepat menepis benda terkutuk itu hingga terlempar jauh. Tanpa diduga, Fine berhasil menangkap seruling jatuh itu di jendela lalu melemparkannya kembali ke Elna. Sayangnya, aksi nekat tersebut memicu amarah musuh yang langsung meledakkan posisi Fine seketika. Setelah aksi penyelamatan dramatis itu, Arnold mendarat dengan selamat sambil mengomeli tindakan nekat gadis itu. Meski begitu, dia tetap tersenyum tulus memuji keberhasilan Fine mengamankan seruling sebelum kembali bertempur. Di sisi lain, Arnold melesat cepat kembali ke langit untuk menghadang para musuh. Kini keempat sosok kuat itu berkumpul melayang di udara, saling menatap tajam siap memulai babak penentuan. Tapi di luar dugaan, Arnold justru dengan santai mengejek status buronan mereka. Dia bahkan berteriak keras mengumumkan bahwa seluruh rencana rahasia musuh sudah gagal total. Alih-alih merasa terbentuk, Elna malah mengerutkan dahi karena kesal targetnya dicuri. Sambil mengacungkan pedang, kesatria itu langsung membentak dan mengancam akan menghajar Arnold jika dia terus mencampuri pertarungannya. Dampaknya, melihat kedua pahlawan itu malah sibuk berdebat. Para vampir tertawa meremehkan. Namun, Arnold dengan tenang membalas ejekan mereka dan bersikeras bahwa situasi musuhlah yang sebenarnya sedang terdesak. Tepat saat itu, sembari Arnold asyik mengulur waktu menolak perintah kaisar, gerombolan monster terus mengamuk di gerbang. Tapi mendadak, si vampir putih tersentak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena serangan meteor barusan, Pangeran Leonard akhirnya muncul memimpin kavaleri penyerang dari balik kepulan debu. Kehadirannya memicu sorakan gemuruh prajurit, membuat Kaisar Yohanes tersenyum lebar penuh semangat tempur. Makanya, Arnold langsung membagi target serang selagi fokus musuh terpecah. Terpancing emosi, si vampir pirang spontan membombardir Arnold dengan tembakan sihir api bertubi-tubi tanpa henti. Tapi di luar dugaan, Arnold menerobos kepulan asap itu tanpa lecet sedikit pun. Dia mencengkeram kerah musuh erat-erat, menyalurkan energi gelap mematikan, lalu membanting tubuh vampir itu menghantam tanah. Tapi ternyata, sang vampir bangkit tanpa luka sedikit pun dari kawah hancur itu. Melihat musuh masih segar, Elna langsung cemberut dan mengomeli gaya bertarung Arnold yang dianggapnya payah. Sementara si vampir sibuk membual tentang superioritas rasnya, Arnold hanya menghela napas panjang. Dia menatap kecewa karena menyadari musuhnya ternyata sangat bodoh. Tak berselang lama, lingkaran sihir biru raksasa mendadak mekar indah di langit. Cahayanya langsung memulihkan luka fatal ribuan prajurit sekarat, membuat tim medis di bawah terbengong-bengong heran. Karena itulah, Arnold dengan santai mengacungkan dua jari untuk membeberkan rahasianya. Ternyata, dia tidak cuma merapal sihir penyembuhan massal, melainkan juga menyiapkan mantra kutukan mematikan sekaligus. Akibatnya rantai energi hijau seketika melesat dari tanah dan mengikat erat kedua vampir itu. Bersamaan dengan itu, sihir kutukannya meluas ke bawah, mencekik habis jutaan monster tanpa sisa. Sambil menatap dingin kedua vampir yang meronta kencang dalam belenggu hijau, Arnold dengan tenang menjelaskan rahasia sihirnya hingga membuat mata merah dari balik topengnya menyala penuh kemenangan saat mengajak lawan. Tepat saat itu, Elna yang ikut terjerat karena rantai otomatis mengunci energi besarnya langsung menggertakkan gigi penuh amarah. Sementara Arnold hanya mengusap dagu dan merentangkan tangan seolah tanpa dosa. Mengabaikan omelan Elna, Arnold kembali melayang mondar-mandir demi menekan mental lawannya. Lalu menunjuk jarinya ke arah para vampir yang merontak kencang demi memberikan peringatan terakhir yang sangat mematikan. Sedar nyawa mereka di ujung tanduk, para vampir yang tersudut mulai memohon kesepakatan damai. Namun Arnold menolaknya mentah-mentah sambil memandang rendah keputusasaan musuhnya itu. Akibatnya, Elna yang mulai jengah mendengar obrolan panjang itu, langsung tersenyum sombong dan bersiap menyerang. Menghiraukan protes Arnold yang memperingatkan besarnya bahaya ledakan dahsyat dari serangan tersebut. Tanpa diduga, kepulan debu tebal dari kejauhan menandakan datangnya gelombang ketiga monster, membuat mata Elna memancarkan tekad bulat saat ia mulai merapal ritual kuno untuk memanggil lingkaran energi suci. Dampaknya, setelah ledakan cahaya keemasan mereda, Elna langsung mengarahkan pedang suci barunya demi mengancam musuh, membuat wajah para vampir seketika pucat pasi karena ketakutan setengah mati melihat kekuatannya. Melihat sekutunya bersiap, Arnold tidak mau kalah dan segera menciptakan bola energi raksasa berwarna ungu pekat yang diselimuti petir dahsyat, membuat monster di bawah mereka berteriak histeris ketakutan. Karena itulah,
Kebasan mematikan Elna bersama sihir Arnold dilepaskan bersamaan, menciptakan ledakan dahsyat yang menyapu seluruh daratan hingga menyisakan parit raksasa begitu langit kembali normal seperti semula. Setelah pertempuran sengit itu usai, wajah Elna mendadak memerah tersipu saat berbalik mengucapkan terima kasih kepada Arnold sambil menyinggung dedikasi sang sahabat masa kecilnya. Tapi rupanya, Arnold malah sengaja mengejek dirinya sendiri demi menyembunyikan identitas asli, memicu Elna langsung menodongkan pedang dengan tatapan mata membara demi membela harga diri sahabatnya itu. 私の前でバカにする Setelah perseteruan kecil Elna dan Arnold mereda, suasana langsung berpindah ke sidang istana yang menegangkan. Di hadapan Yohanes, Leonard, dengan tatapan tajamnya tanpa ragu, langsung menuntut hukuman mati bagi para pengkhianat. Namun di tengah perdebatan sengit itu, Yohanes memicingkan matanya penuh selidik ke arah Arnold yang tampak mengantuk sambil tersenyum bodoh. Sang kaisar menduga ada dalang lain di balik ketegasan Leonard. レオナルト、今回の Berkat keputusan resmi sang kaisar tersebut, Leonard sah dinobatkan sebagai pemenang. Menariknya, dengan suara tegas pangeran ini langsung menunduk hormat sambil meminta agar semua ksatria yang ikut bertempur juga diberikan penghargaan yang layak. Sayangnya pengumuman kaisar berikutnya malah mendiskualifikasi Arnold secara memalukan. Hal itu membuat Elna meradang hingga dia nekat melangkah maju untuk membela pengorbanan rahasia sang sahabat. Melihat aksi nekat Elna, Arnold langsung panik dan mengklaim tindakannya cuma kecerobohan bodoh demi menjaga penyamarannya. Pengakuan konyol itu seketika membuat Elna tertunduk syok dengan rahang yang hampir jatuh. はいアルノルト、お前を Akibat jabatan baru yang tiba-tiba diberikan itu, Arnold sempat menggerutu kesal dan mencoba menolak. Tapi sang kaisar tidak peduli, mengabaikan protesnya, lalu membubarkan sidang hingga membuat Arnold diselimuti aura keputusasaan. Sementara itu, setibanya di ruang istirahat, Arnold langsung duduk kelelahan sambil mengusap dahinya yang pusing. Dia mengeluh karena tanggung jawab diplomatik baru ini pasti bakal sangat merepotkan dan menghambat pergerakan rahasianya. Untungnya, Vini yang penuh perhatian langsung menyajikan teh herbal khusus. Bujukan lembut gadis itu sukses membuat Arnold meminum tehnya demi memulihkan kembali sisa energi sihir yang terkuras habis. でもアル様が来てくれました Mendengar ungkapan bahagia Fine, pertahanan emosional Arnold mendadak runtuh. Dengan tatapan waspada namun serius, sang pangeran menyingkirkan gengsinya dan berterus terang bahwa dia sangat mengkhawatirkan keselamatan gadis di hadapannya itu. Tak lama setelah selesai membahas keamanan seruling terkutuk, Arnold yang kehabisan tenaga akhirnya langsung tertidur lelap. Vini pun menatap wajah damai sang pangeran dengan penuh kasih sayang tanpa syarat. Pikiran Fine melayang ke masa lalunya saat melihat wajah lelap itu. Teringat genggaman tangan hangat di masa kecil mereka. Momen kencan berharga tersebut membuktikan betapa Arnold selalu melindunginya sejak dulu. Lamunan itu buyar saat wajah Fine mendekat tak terkendali, membuat dirinya panik setengah mati hingga refleks meminum sisa teh di cangkir Arnold demi menutupi rasa malunya. Pikiran Arnold melayang ke masa lalunya beberapa hari sebelum dia meninggalkan ibu kota. Saat menikmati suasana minum teh keluarga, Arnold dan Leonard mendengarkan Krista yang asik berbicara meminta manisan di tengah diskusi ringan mereka. Ngak lama setelah itu, ibunya bertanya dengan santai mengenai rumor pernikahannya dengan Fine. Awalnya, Arnold mendengarkan dengan tenang, tapi dia langsung menyemburkan teh karena kaget melihat senyuman menggoda ibunya dan sibuk mengelap mulutnya. Melihat situasi itu, Krista sangat antusias mengobrol memuji Fine untuk menggoda kakaknya. Di tengah momen pelukan hangat keluarga, sang ibu tertawa ketika Krista memeluk erat dirinya, sedangkan Arnold sibuk membantah rumor tersebut dengan malu. はもう少しゆっくりしていくよ。 アル兄様またね Dampaknya, tatapan tajam Arnold muncul saat Sebastian mendekat menerima perintah. Menatap langit dengan senyum licik, sang pangeran memberikan instruksi rahasia untuk segera mempersiapkan serangan politik. Tak butuh waktu lama, Arnold langsung menemui Count Baels untuk mengeksekusi rencana. Sambil duduk menguasai ruangan, dia mengintimidasi Baels yang tegang saat dikonfrontasi masalah hutang dan kelakuan buruk istrinya. Karena itulah, Arnold menawarkan bantuan untuk mendapatkan izin kaisar agar Baels bisa bercerai. Mendengar tawaran itu, ketakutan sang Count terhadap amarah Kaisar Yohanes mendadak mereda hingga wajahnya berubah sangat lega. 今月のお小遣いが足りないんだけど Akibat kedatangan kasar itu, situasi memburuk saat Bettina tidak mengenali sang pangeran. Dengan sikap angkuh, wanita itu melontarkan ejekan kejam tanpa henti yang menghina Arnold sebagai sosok tak berguna. Ketakutan setengah mati, Baels langsung membentak istrinya agar pergi. Dia pun segera membungkuk meminta maaf kepada Arnold dan menyetujui kesepakatan hitam di atas putih. Sementara itu, setelah urusannya selesai, Arnold kembali ke markas untuk menyusun dokumen rahasia. Sambil menunjukkan diagram manipulasi, dia menjelaskan kepada Fine yang terkejut bahwa seluruh konspirasi ini dirancang oleh Zandora. Melalui diagram itu, Arnold menunjukkan skema perselingkuhan Bettina demi merebut kekuasaan menteri. Begitu tujuannya terungkap jelas, Fine akhirnya memahami skema tersebut, sementara Arnold tersenyum puas karena berhasil mematahkan rencana musuhnya.
ザンドラの計画をそっくりそのまま奪ってやった。 Akibat tindakan berani tersebut, Vini bertanya dengan nada cemas khawatir akan pembalasan Zandora. Meski Fine bersimpati pada Baels, Arnold dengan tatapan penuh perhitungan menegaskan sabotase ini tak terhindarkan demi pertahanan diri. Ternyata, Arnold sengaja memicu kemarahan Zandora agar musuh berfokus penuh padanya. Dengan senyum kelicikan, rencana itu berhasil dijalankan tepat sebelum dia pergi meninggalkan wilayah kekaisaran. Akibatnya, Kaisar Yohanes yang murka langsung memecat menteri korup tersebut dan menggantinya dengan Count Baels. Keputusan Kaisar ini mengunci kemenangan taktis Arnold, sekaligus memicu badai balas dendam dari faksi musuh. Kaisar Yohanes langsung mengarahkan pandangannya pada Arnold setelah menyadari kelicikan putranya. Di ruang kerjanya, sang kaisar berdiskusi dengan penasihatnya sembari merenungkan potensi tersembunyi sang pangeran di balik layar. Dampaknya, perebutan takhta di antara anak-anaknya kini semakin memanas dan tak terkendali. Kaisar Yohanes hanya bisa menatap nanar dari jendela istana, merenungkan ambisi kejam anak-anaknya yang saling menjatuhkan. Sementara itu, di kediaman mereka, Leonard sibuk memeriksa surat penuh haura kutukan yang mencurigakan. Namun, dia malah tertawa lebar dan mulai menggoda Arnold tentang rencana pernikahan yang mendadak. Sontak saja, wajah Arnold memucat pasti membayangkan dirinya harus terikat dalam pernikahan. Dia langsung bergidik ngeri membayangkan Elna atau Fine bersanding bersamanya di pelaminan. Karena bahaya nyata mengintai, Arnold langsung mengubah topik pembicaraan menjadi sangat serius. Dia memperingatkan Leonard bahwa faksi musuh pasti akan mengincar Fine sebagai target penculikan untuk membalas dendam. Setelah mempersiapkan taktiknya, Arnold dibantu Sebastian segera membawa Fine dengan kereta kuda menuju kediaman mewah milik seorang wanita bangsawan berpengaruh demi mendapatkan perlindungan militer yang sangat aman. Setibanya di sana, wanita bangsawan pemilik rumah itu menyambut Arnold dengan senyuman lebar. Dia bahkan langsung mengedipkan mata dan menggodanya dengan tawaran mandi bersama layaknya masa kecil mereka. Pikiran Arnold melayang ke masa lalunya saat tubuhnya bergidik ngeri, teringat kenangan masa kecil. Dulu, Elna pernah menghajarnya tanpa ampun di kamar mandi hingga dia pingsan seketika. Lamunan itu buyar saat dia dipersilakan masuk. Sembari menunggu teh disiapkan, Arnold yang mulai merasa bosan memutuskan berjalan santai menyusuri lorong untuk mencari ruang tunggu yang nyaman. Tapi ternyata, langkah kakinya malah membawanya ke depan pintu yang salah. Saat membukanya, matanya langsung membelalak melihat Elna dan Fine yang sedang asyik mencoba gaun di depan cermin. Wajah Elna langsung memerah padam karena malu dan marah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memusatkan aura ungu berbahaya pada bantal di tangannya, membuat Arnold gemetar ketakutan setengah mati. Akibat ledakan dahsyat bantal itu, Arnold langsung terkapar di lantai dengan kepala pusing berputar-putar. Sementara itu, Elna yang masih malu terus berteriak marah dan menyalahkan sang pangeran. Melihat kekacauan konyol tersebut, wanita bangsawan paruh baya itu malah bertepuk tangan gembira. Dengan nada bercanda, dia menyarankan agar Arnold meminang Elna dan Fine sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab. Sontak saja, Fine langsung menutupi wajahnya yang memerah karena malu. Sementara itu, Arnold langsung menolak tegas ide gila tersebut tanpa ragu sedikit pun. Begitu suasana mereda, Arnold mengubah ekspresinya menjadi sangat serius. Dengan tatapan mata yang tajam, dia memohon agar wanita bangsawan itu bersedia memberikan perlindungan ketat bagi Fine di wilayahnya. Namun, wanita itu menggelengkan kepala dan menolak permintaan tersebut secara tegas. Dia menjelaskan bahwa keluarganya terikat aturan mutlak untuk selalu menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik politik. Tak kehilangan akal, Arnold langsung memutar otaknya untuk mencari celah. Dia menggunakan status kekaisaran Fine untuk menegaskan bahwa mengabaikan keselamatannya sama saja dengan menentang titah dari sang kaisar sendiri. ないでしょ。一言俺の顔を立てて Melihat kecerdikan argumen tersebut, wanita bangsawan itu akhirnya tersenyum dan setuju memberikan perlindungan penuh kepada Fine. Arnold pun langsung mengembuskan napas lega sambil membungkuk tulus untuk berterima kasih. Tepat saat dia merasa lega, Elna tiba-tiba tersenyum licik dan mengumumkan bahwa dia kini resmi ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadinya selama perjalanan. Setelah Elna mengajukan diri untuk menjaganya, Arnold langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan menitipkan keselamatan Fine kepadanya. Elna pun dengan tegas bersumpah setia untuk melindungi gadis yang tampak terkejut tersebut. Nggak lama setelah itu, saat Arnold hendak beranjak pergi, Fine tiba-tiba berlari menyusulnya dengan wajah penuh kecemasan. Gadis itu sangat mengkhawatirkan keselamatannya dari ancaman pembunuh bayaran yang bisa menyerang kapan saja. Melihat kecemasan itu, Arnold tersenyum sangat santai sambil menunjuk Sebastian sebagai pelayan tangguh yang akan menjaganya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, kereta kuda mereka langsung melaju kencang menembus kabut tebal malam. Di dalam kereta yang tegang, Arnold menyadari siasat licik saudaranya yang menyabotase pengawalannya. Sambil berbincang serius dengan Sebastian, sang pangeran pun mulai memikirkan rencana cadangan baru. Tiba-tiba saja, Sebastian mendadak memejamkan mata karena mendeteksi hawa permusuhan yang sangat kuat di luar. Menyadari faksi Zandora mengirim pembunuh begitu cepat,
Arnold hanya menghela napas panjang melihat kenekatan musuhnya. Dengan sikap yang sangat tenang, pelayan tangguh itu bersiap keluar dari kereta untuk menghadapi bahaya. Namun, tiba-tiba saja kabut di jalanan menyala terang oleh kilatan sihir mematikan yang mendadak muncul. Akibat ledakan dahsyat yang menghentikan kereta tersebut, Arnold melangkah turun dengan sangat tenang. Melalui tatapan tajamnya, sang pangeran langsung menyadari bahwa sihir itu hanyalah pengalih perhatian saat para pembunuh mulai muncul. Sementara Sebastian sibuk dikepung belasan musuh tangguh, sang pembunuh utama dengan sombong memamerkan belati apinya. Dia merasa di atas angin dan berniat menculik Arnold hidup-hidup tanpa perlawanan. Namun, saat belati api yang mematikan itu dilemparkan, seorang gadis misterius mendadak melesat untuk menangkisnya. Arnold hanya terdiam tenang, sementara si pembunuh terbelalak kaget melihat kemunculan pelindung tak terduga itu. Meski diancam akan menjadi musuh kekaisaran, Linvia dengan tatapan berani tegas menolak untuk mundur. Memegang teguh pendirian moralnya, gadis itu mulai mengisi senjatanya dengan sihir untuk bersiap melakukan perlawanan. Pertarungan sengit akhirnya pecah di tengah jalan, di mana Linvia memamerkan kelincahan gerakan yang luar biasa. Dia dengan sangat mudah menghindari serangan sihir mematikan musuh lalu melancarkan serangan balik cepat. Sebagai kartu truf, Linvia mengeluarkan senjata rahasianya berupa tombak magis kuno yang menyala merah. Kekuatan artefak menakutkan itu seketika membuat wajah sang pembunuh pucat karena terkejut setengah mati. Dampak dari kibasan sihir biru tersebut langsung melumpuhkan saraf sang pembunuh secara perlahan. Karena tidak bisa melawan efek melumpuhkan yang luar biasa ini, seluruh pasukan musuh pun terpaksa mundur secara memalukan. Melihat musuh telah kabur, Arnold segera menghampiri gadis itu untuk mengucapkan terima kasih yang tulus. Namun Linvia mendadak terkejut setengah mati saat Arnold dengan tenang mengungkap jati dirinya sebagai seorang pangeran. Sadar bahwa dia baru saja menyelamatkan seorang bangsawan tinggi, Linvia buru-buru melepas topinya dan berlutut dengan sangat hormat. Dia pun memohon agar permintaannya yang mendesak segera didengarkan oleh sang pangeran. Di perpustakaan yang sunyi, Linvia dengan wajah sedih menceritakan desanya yang dirundung ancaman penculikan. Sayangnya, pihak militer setempat hanya diam membisu tanpa berniat memberikan pertolongan sama sekali. Pikiran Linvia melayang ke masa lalunya saat bertemu sosok berjubah misterius yang merupakan seorang penyihir hebat. Di hadapan Arnold yang hanya tersenyum simpul menahan diri, gadis itu menceritakan harapannya mencari pelindung itu. Lamunan itu buyar saat Arnold dengan tajam menduga adanya korupsi di militer lokal. Dengan wajah putus asa, Linvia pun memohon bantuan dana demi menyewa para petualang tangguh untuk melindungi desanya. Namun, ketika Arnold menguji tekadnya dengan menolak bantuan, Linvia dengan tatapan tajam pantang mundur justru nekat mengancam akan membocorkan kelemahan sang pangeran. Keberanian luar biasa gadis itu benar-benar sangat mempesona. Melihat keberanian itu, Sebastian memberikan pujian tulus karena sangat terkesan. Arnold akhirnya setuju menanggung seluruh biaya pertahanan desanya, namun dengan satu syarat krusial yang mengikat. Ternyata, Arnold meminta Linvia untuk menjadi pelindung Faine. Sang pangeran sadar betul bahwa kembaran jeniusnya, yang baik hati seperti Leonard, pasti akan ikut campur membantu jika mengetahui masalah desa tersebut. Mendengar rencana cerdik itu, suasana tegang pun mencair saat Linvia melontarkan gurauan ringan tentang kemuliaan sang pangeran. Sambil mengangguk mantap, gadis itu pun resmi menyetujui kesepakatan kerja sama tersebut. Sebagai tanda kesepakatan resmi, Arnold menjulurkan tangannya hangat untuk menyambut sekutu barunya itu. Melalui jabat tangan yang sangat kuat ini, langkah besar untuk merebut takhta kekaisaran pun resmi dimulai.